Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas XS1 yang beranggotakan Yukaristia Yenandi Putri absen 9, Faris Fitrandi Setiawan absen 11, Gendisa Dipangestu absen 13, dan Helena Ane Taurika absen 15. Kami ingin membahas laporan hasil observasi tentang tulang hidroid. Tulang hyodoid atau dalam bahasa Latin dikenal dengan nama hyodeum adalah satu-satunya tulang yang tidak berhubungan langsung dengan tulang lainnya. Tulang hyodoid termasuk tulang yang berbentuk U atau mirip seperti tapal kuda yang terletak di sekitar leher, yaitu antara dagu dan kartilage tiroid. Tulang hyodoid termasuk dalam rangka aksial yang merupakan pelindung organ dalam manusia. Tulang hyodoid dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya tubuh hyodoid, sepasang tanduk hyodoid yang disebut greater horns, dan sepasang tanduk kecil hyodoid yang disebut lesser horns. Tubuh hyodoid terbentuk melengkung dan berada di tengah di antara sepasang tanduk besar dan sepasang tanduk kecil hyodoid, sedangkan tanduk besar dan tanduk kecil hyodoid berada di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan tubuh hyodoid, dengan tanduk kecil menumpuk di atas tanduk besar hyodoid. Tanduk besar dan tanduk kecil hyodoid dari kedua sisi memiliki ukuran yang sama atau bisa disebut simetris. Tulang hyodoid tidak berhubungan dengan tulang lainnya, jadi posisi tulang hyodoid dipertahankan oleh otot-otot di sekitarnya. Otot leher yang melekat pada tulang hyodoid dibagi menjadi dua, yaitu otot suprahyoid dan otot infrahyoid. Otot suprahyoid adalah otot yang berada di daerah atas tulang hyodoid. Otot-otot tersebut diantaranya seperti musculus omohyoideus, musculus sternohyoid, dan musculus sternohyoid. Umumnya kegunaan dari otot suprahyoid yaitu untuk menekan dan merepresi tulang hyodoid. Otot infrahyoid adalah otot yang berada pada daerah bawah tulang hyodoid. Otot infrahyoid tersebut adalah musculus digraticus, musculus starohyoid, musculus mylohyoid, dan musculus genohyoid. Fungsi atau aksi yang umumnya dilakukan oleh otot infrahyoid yaitu untuk elevasi dan mendorong tulang hyoid. Tulang hyoid merupakan salah satu anggota tubuh yang berfungsi penting bagi manusia. Di antaranya untuk membantu pergerakan lidah saat menelan makanan, membantu proses pernafasan, dan sebagai tempat, pelindung, dan fondasi untuk lidah agar tidak berpindah-pindah tempat sehingga membuat manusia mudah untuk berbicara. Semua fungsi tulang hyoid ini akan ada apabila dibantu oleh otot-otot di sekitarnya. Terdapat beberapa gangguan yang berkaitan dengan tulang hyoid seperti dislokasi anterior tubuh hyoid, dislokasi posterior tubuh hyoid, dan patah tulang pada tulang hyoid. Dislokasi anterior tubuh hyoid adalah pergeseran tulang yang terjadi pada tubuh hyoid yang dikarenakan adanya faktor kekuatan dari dalam keluar. Contohnya, menelan makanan yang seharusnya dikunyah, namun makanan tersebut tidak dikunyah. Sedangkan dislokasi posterior tubuh hyoid disebabkan oleh adanya faktor kekuatan dari luar ke dalam, seperti adanya trauma setelah kecelakaan pada daerah leher. Patah tulang pada tulang hyoid sangat jarang terjadi. Patah tulang atau retakan yang terjadi pada tulang hyoid biasanya ditemukan saat otopsi, dan hal itu menjadi indikasi adanya penggantungan leher maupun pencekikan.